Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Virginia dari kelas 2H, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi lapangan usaha Indonesia atau disingkat KLUI. KLUI ini merupakan pengelompokan berbagai kegiatan ekonomi yang ada di dalam lapangan usaha yang sesuai. Nah, KLUI ini juga mempunyai macam-macam jenis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam KLUI. Yang pertama itu ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertanian ini merupakan kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, selain pengolahan dari komoditas pertanian, pertanian ini juga mencakup konstruksi lahan. Nah, contoh dari pertanian ada petani menanam padi, kedelai, jagung, kacang tanah, dan lain-lain. Nah, untuk konstruksi lahan yaitu seperti pembuatan petak-petak sawah, irigasi saluran air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian. Kehutanan merupakan penanaman pohon-pohon hutan. Nah, selain penanaman pohon-pohon hutan, kehutanan ini meliputi pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran juga. Nah, selain di hutan itu ada kayu, hasilnya pun juga ada seperti jamur, tanaman biji-bijian, anggrek, tumbuhan liar, serta tanaman obat dan masih banyak lagi. Contohnya, dari kehutanan ini bisa membuat mebel atau perabotan kayu. Yang kedua itu untuk tempat wisata. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan dengan benar. Nah, selanjutnya itu perikanan. Perikanan ini merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Golongan ini mencakup penangkapan dan budidaya ikan bukan untuk rekreasi. Contoh, yang pertama itu ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini seperti nelayan menangkap ikan di laut, kemudian dia ingin membudidayakannya lagi ditambah ikannya sendiri. Yang kedua itu ada kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini, misalnya nih, ikan yang udah ditangkap di laut tadi yang masih segar itu bisa didistribusikan ke toko, ke pasar, ataupun supermarket. Yang ketiga ini kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini pasti sudah pada tahu lah ya, karena konsumsi kan itu dimakan. Yang kedua itu ada pertambangan dan penggalian, merupakan kegiatan ekonomi atau lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami ataupun gas. Nah, hasilnya ini dapat digunakan oleh bidang konstruksi. Contohnya ada batu bara, biji logam, minyak bumi, gas alam, dan juga emas dan perak. Yang ketiga itu ada konstruksi. Adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Contohnya, yang pertama itu ada arsitektur. Arsitektur itu mencakup arsitektur bangunan, arsitektur dalam ruangan seperti interior. Yang kedua itu ada sipil. Sipil ini mencakup seperti pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, dan pembangunan terowongan dan sebagainya. Yang ketiga itu ada mekanikal. Mekanikal ini meliputi instalasi tata udara ya atau AC. Yang keempat itu ada elektrikal. Elektrikal ini instalasi listrik. Sedangkan yang kelima ada tata lingkungan. Tata lingkungan ini meliputi pengolahan limbah, perpipaan air bersih maupun air kotor, dan sebagainya. Yang keempat ada pengangkutan dan pergudangan. Ini merupakan penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang terjadwal ataupun tidak, dengan menggunakan jalur darat, jalur air, maupun jalur udara. Contohnya yang pertama,
Pengoperasian angkutan umum untuk penumpang itu bisa melalui jalur darat, jalur udara maupun jalur air. Yang kedua itu ada kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang. Yang ketiga itu ada pos, yaitu pergudangan. Yang kelima ada informasi dan komunikasi, merupakan penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi, dan pengolahan data, serta kegiatan jasa informasi lainnya. Contoh yang pertama, penerbitan buku, brosur, serta penerbitan perangkat lunak atau software. Yang kedua itu ada produksi film dan kegiatan perekaman suara. Yang ketiga ada pemrograman dan penyiaran radio dan TV. Nah, ini bisa memberikan informasi dasar pada kalangan tertentu seperti program berita, olahraga, pendidikan, atau program lainnya. Yang keempat itu ada telepon rumah, dan yang kelima itu ada smartphone ataupun handphone. Yang keenam ada aktivitas keuangan dan asuransi. Kategori ini mencakup aktivitas keuangan termasuk asuransi, reasuransi, dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan. Kategori ini mencakup juga kegiatan pemegang aset seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. Contohnya, bank pasti tidak asing lagi dengan kalimat bank. Yang kedua itu peminjaman uang koperasi. Yang ketiga itu asuransi ada Jasara Harja, Asuransi Jasa Indonesia, Prudential, Sinarmas, dan Manulife. Ketujuh, pendidikan. Pendidikan ini memiliki berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum. Contohnya, yang pertama itu kegiatan belajar mengajar antar guru dan siswa. Yang kedua, ada yang namanya SLB atau sekolah luar biasa, itu untuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga itu ada pendidikan Akmil maupun Akpol. Yang kedelapan, aktivitas kesehatan masyarakat dan aktivitas sosial. Kegiatan ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat, pengobatan medis, dan diagnostik untuk masyarakat dalam berbagai kondisi medis, serta rasa empati ke sesama. Contoh, yang pertama itu rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter spesialis, dan pengobatan alternatif atau terapi. Yang kedua itu sosialisasi ke panti, maupun panti asuhan ataupun panti jompo. Yang ketiga itu mengumpulkan dana untuk tetangga yang terkena musibah. 9. Kesenian, hiburan, dan rekreasi. Kegiatan ini cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian atau kebudayaan, hiburan, dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, olahraga, dan rekreasi. Contoh yang pertama ada teater yang ditampilkan di gedung olah seni. Yang kedua itu ada penampilan olahraga. Yang ketiga tempat bersejarah dan rekreasi seperti museum, taman rekreasi seperti taman budaya, dan lain-lain. Yang ke-10 atau yang terakhir, ada aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya. Kegiatan ini mencakup kegiatan badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perwakilan Perserikatan Bangsa, badan regional, dan lain-lain. Contoh, yang pertama itu The International Monetary Fund atau disingkat IMF. Merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan dan seringkali memberikan pinjaman dana kepada negara-negara anggota yang membutuhkan bantuan. Yang kedua itu The World Bank.
merupakan Bank Dunia, yakni untuk menyediakan pendanaan, nasihat, dan penelitian yang membantu negara berkembang, mempercepat pembangunan, dan melawan kemiskinan. Nah, The World Bank ini dia beda dari IMF karena IMF memiliki peran untuk menyelesaikan masalah ekonomi jangka pendek, sedangkan Bank Dunia ini dia fokus pada perencana jangka panjang. Biasanya ini berkaitan dengan program pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada the World Customs Organization atau disingkat WCO. WCO ini mempunyai tujuan, yaitu memberikan kemudahan perdagangan, perlindungan kepada masyarakat, dan mengumpulkan penerimaan bagi pemerintah. Yang keempat itu ada the Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD. Nah, ini merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. Yang kelima itu ada Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Nah, organisasi ini bertujuan sebagai tempat negosiasi terhadap masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi antara negara pengekspor minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi lainnya. Yang keenam ini ada the European Communities, merupakan pilar yang bertugas dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang ketujuh ada the European Free Trade Association, yaitu organisasi antara pemerintahan yang didirikan untuk mendorong perdagangan bebas dan integrasi ekonomi untuk kepentingan negara-negara anggotanya. Nah, kegiatan ini pula meliputi perwakilan diplomatik dan konsultan atau kedutaan besar yang ditentukan oleh negara di mana berada daripada negara yang diwakilnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.